melalui ibadah online pada pagi hari ini ya. Iya, benar sekali Kak Edi. Percaya bahwa adik-adik di rumah dalam keadaan sehat juga. Semoga ya Kak Edi. Betul ya. Terus mereka sudah capek sekali waktu 1 minggu ini dalam mengerjakan setiap tugas-tugas mereka. Pasti pusing mereka kan Kak Edi. Iya, tapi Tuhan masih memberikan kekuatan, Tuhan masih memberikan kesehatan sehingga hari ini adik-adik ada di rumah boleh datang beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik ada di rumah, mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau mulai ibadah kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami datang untuk memuji Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami terus bersuka cita dalam memuji Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik dan Kak Wanda, sebentar lagi kita merayakan hari apa? Natal dong Kak Edi. Hari Natal, tinggal 1 minggu lagi loh kita merayakan Natal sekolah minggu. Dan atas sekolah minggu ini akan kita rayakan secara online. Nah, tentunya ketika kita merayakan Natal kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, karena menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kita mau menyanyikan pujian Gita Sorga Bergema. Jadi masih bangkit berdiri ya, bertepuk tangan kita menyanyikan pujian. Raja sejahtera
Nah, pada saat ini Kak Eti dan juga Kak Wanda akan menyapa adik-adik lewat satu pujian. Halo, halo, hello, hello, Hola hola. Silakan adik-adik berdiri ya, kita akan bernyanyi bersama. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang Kak Vena ajak kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kembali kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami boleh kembali memuji memuliakan namamu. Kiranya Tuhan pujian kami menyenangkan hatimu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami agar kami dapat fokus dan merenungkan Tuhan
kebaikan yang Kau nyatakan Tuhan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Pimpin, berkati kami, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu kemarin kita belajar mengenai kisah Abraham ya. Sekarang kita juga akan melanjutkan kisah mengenai Abraham begitu. Nah, pasti kalian sebenarnya sudah familiar ya mengenai kisah Ishak yang dipersembahkan untuk dibakar sebagai korban persembahan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Allah sudah mempersembahkan korban sembelihan itu. Apakah kalian masih ingat? Yuk, sekarang kakak ajak kita untuk menonton video itu. Serukan syukur, Hosana ya Hosana, serukan syukur. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ishak. Kamu harus ikut ayah. Kemana? Temanku boleh ikut? Aku bangunkan mereka. Temanmu tidak boleh ikut. Ini permintaan istimewa dari Tuhan. Kita harus pergi sendiri. Ayah? Anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang, engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Oh, anakku, anakku. Ayah. Ishak, ambil domba itu dan kita persembahkan sebagai korban. Allah telah menyediakannya. Oke adik-adik, kita sudah menyaksikan kisah mengenai Ishak yang dipersembahkan oleh Abraham. Wah, menarik sekali ya. Nah, tetapi Abraham tahu kalau misalkan Ishak ini adalah pemberian dari Allah. Ishak ini berasal dari Allah. Jadi Abraham tidak memiliki
hak untuk memiliki sepenuhnya kepada Dia, begitu ya. Abraham lebih mengasihi Allah. Dia taat. Apakah Abraham tidak mengasihi Ishak? Tentu, kakak yakin sekali kalau Abraham ini sangat mengasihi Ishak. Tetapi dia lebih taat, memilih untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena Ishak ini adalah berkat ya, berkat yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau Allah itu adalah pribadinya sendiri. Jadi Abraham lebih mengasihi Ishak daripada berkat Allah. Apakah Abraham tidak mengasihi Ishak? Kakak sangat yakin ya kalau Abraham ini sangat mengasihi Ishak. Ya, dia adalah anak yang dinanti-nantikan oleh Ishak. Jadi sudah pasti Abraham sangat mengasihi Ishak. Tetapi coba kita pikirkan, kenapa ya Abraham lebih memilih Ishak yang dipersembahkan? Nah, di sini kakak melihat ya bahwa Abraham ini lebih mengasihi Allah daripada berkat Allah. Sekali lagi ya, Abraham lebih mengasihi Allah daripada berkat yang diberikan oleh Allah. Berkat yang diberikan oleh Allah yaitu di sini dalam kisah ini adalah Ishak. Memang Abraham mengasihi Ishak, tetapi Abraham lebih mengasihi Allah. Begitu. Karena Abraham tahu bahwa Ishak ini adalah pemberian dari Allah. Kalau Abraham mempertahankan Ishak untuk tidak dipersembahkan, maka sebenarnya bisa menjadi pertanyaan ya, apakah Abraham ini benar-benar mengasihi Allah? Kalau seperti itu berarti namanya kita egois ya. Berarti kita tidak menyadari bahwa apa yang kita miliki itu bukan berasal dari Allah. Kalau misalkan apa yang kita miliki sekarang, teman kita, keluarga kita, apapun yang kita miliki itu berasal dari Allah, berarti kita tidak boleh mempertahankan apa yang menjadi kesukaan itu. Kita harus mempersembahkan itu untuk Allah. Kenapa, Nak? Karena itu semua berasal dari Allah. Adik-adik yang di rumah, seberapa sering kita lebih memilih berkat yang diberikan oleh Allah daripada Allah itu sendiri? Kadangkala kita berdoa kepada Tuhan, kita bukan meminta agar Tuhan lebih membuat saya mengasihi Allah, tetapi kadang kita lebih meminta Tuhan berkati kami, berikanlah ini, berikanlah ini. Apakah itu salah? Tidak. Kita pikirkan kembali bahwa pribadi Allah itu yang seharusnya jauh lebih kita cintai, jauh lebih kita kasihi. Kenapa? Karena Allah sudah mengasihi kita. Dan memang pada ujungnya ketika Abraham mempersembahkan Ishak, sebenarnya Allah hanya menguji saja ya. Allah hanya menguji seberapa sih Abraham ini taat. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan korban. Nah, adik-adik yang di rumah, korban sembelihan yang di sini yang dimaksudkan adalah Kristus. Jadi, Kristus sudah diberikan untuk kita, diberikan untuk Abraham sebagai korban sembelihan yang menghapus dosa-dosa kita. Kita sering sekali ya, setiap hari coba, ada nggak sih waktu dimana kita satu hari saja tidak berdosa? Pasti ya, satu hari saja kita bisa berdosa, baik di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, atau di dalam pikiran kita. Ya, adik-adik yang di rumah, ingat, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Begitu ya. Tetapi Allah mengasihi kita. Makanya itu kita belajar ya untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah. Hari ini kita diingatkan bahwa kasih Allah itu sudah sangat besar. Seharusnya kita mengasihi Allah. Pribadi Allah, Dia memberikan anaknya, anak tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Adik-adik yang di rumah, minggu depan kita akan merayakan Natal. Kita akan
merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kiranya setiap kita melewati Natal bukan karena memang kita orang Kristen dan kemudian kita merayakan Natal, sehingga Natal itu menjadi biasa saja. Dan sekalipun minggu depan kita akan Natal secara online di rumah masing-masing, biarlah Kristus itu tetap hadir di dalam kita, dan kiranya Natal itu boleh lahir ya di dalam setiap hati kita setiap harinya. Oke, adik-adik yang di rumah, kakak juga ajak kalian untuk minggu depan menyiapkan hati kalian untuk mengikuti ibadah Natal online kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami tahu Tuhan bahwa seringkali kami lebih mengasihi diri kami. Kami lebih mengasihi apa yang kami miliki. Tetapi Tuhan, ajarkanlah kami untuk lebih mengasihi Engkau. Ajarkan kami untuk terus mengandalkan Engkau. Ajarkanlah kami untuk mencintai firman Tuhan yang Engkau nyatakan Tuhan. Ajarkan kami untuk terus berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk menjadi anak yang takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, adik-adik yang rumah, terima kasih. Selamat hari Minggu. Iya Kak Eti, cepat sekali ya. Betul. Tapi sebelumnya Kak Wanda, sebelum kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan pujian. Harus dong Kak Eti. Ya, untuk mengajak anak-anak kita di rumah supaya menjadi anak-anak yang Taat, T-A-A-T, taat. Ayo adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Adik-adik yang di rumah boleh ikuti gerakan tangan kakak ya. Adik-adik silakan duduk. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami. Kami boleh beribadah dari awal, pertengahan, sehingga ibadah kami saat ini akan berakhir dengan baik, dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan tolong kami agar ketika kami mengikuti ibadah, kami sungguh-sungguh dalam ibadah, dan kami boleh menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.